Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Andas Samitra Cahyanto, MSI. Selamat pagi Ibu Eni Oktayani, MPP. Dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya Rizal Rondoni dan saya Romi Muda. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh nasional. Beliau adalah komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga sekaligus sebagai penyair Indonesia, dengan Bapak Dr. Mas Irawan MPA yang saat ini telah bersama kami. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Bapak pada pagi? Baik, alhamdulillah sehat. Baik Bapak, kita bisa wawancara. Silakan, makan. Baik Bapak. Saat ini kan Bapak menjabat sebagai komisioner aparatur sipil negara yang Pak. Iya. Kalau kami boleh tahu apa sih Pak tugas Bapak sebagai komisioner aparatur sipil negara? Ya, kita bicara secara umum dulu ya. KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara itu secara sederhana punya 3 fungsi sesuai dengan regulasi yang ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap pengisian jabatan pimpinan tinggi di seluruh Indonesia, baik pusat maupun daerah. Kedua adalah melakukan pengawasan juga terhadap tindak pelanggaran terhadap nilai dasar kode etik, termasuk dan netralitas ASN seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistematik yang ada di Indonesia juga, baik di pusat maupun di daerah. Nah, kebetulan saya mempunyai tugas melakukan pengawasan. Saya salah satu anggota, atau mungkin kalau umum menyebutnya sebagai komisioner. Saya komisioner KSN pengawasan bidang sistematik di wilayah 2. Jadi untuk pengawasan sistematik yang kedua wilayah 1 dan 2. Jadi di Indonesia ini dibagi 2. Yang ada yang masuk di wilayah di Indonesia 1, yang masuk di wilayah 2. Nanti wilayah 2. Bukan organisasinya kalau daerah itu adalah Aceh Utara, Sumatera Barat, kemudian Provinsi Riau, Provinsi Riau, kemudian Lampung, DKI, Banten, Jawa Barat, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, kemudian Maluku, dan terakhir Papua. Nah, untuk organisasi tingkat pusat itu saya di bawah dengan Kominfo, PMK, PMK ya, masyarakat dan budaya, kemudian juga di bawah Menko Perekonomian. Jadi lembaga-lembaga itulah masuk ke wilayah itu. Fungsinya adalah saya melakukan bisa sistem merit instansi pemerintah. Jadi punya tugas Bapak itu melakukan pengawasan. Iya, pengawasan. Memang KSN itu intinya adalah pengawasan. baik Bapak. Berdasarkan yang referensi yang kami baca Bapak sebelumnya menjabat sebagai Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, pertanyaan kami itu apa tugas seorang Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia? Ya, ada flashback ya. Baik. Saya di Andri itu menjabat sebagai kepala dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Saya kurang lebih pada 1 Juli saya masuk di Andri selama beberapa ini. Setelah tahap 3, 4, 3, 2, 1 sampai kepala. Kalau itu bikin
Nah, kalau di Arsip Nasional Republik Indonesia memang ada beda dengan di PSN. Jadi ini lebih luas. Jadi saya tidak hanya mengelola sumber daya manusia, tapi memang sumber daya yang ada di ANRI. Nah, fungsinya memang kalau menurut aturan undang-undang kemasyarakatan itu saya diberikan kewenangan untuk mempromosikan penetapan kebijakan dalam kaitan dengan pembinaan di seluruh instansi termasuk juga dalam komunitas juga. Kemudian saya juga diberikan kewenangan menetapkan kebijakan dalam pengelolaan arsip strategis. Ya, ini arsip strategis itu adalah arsip yang ada di beberapa kita seperti ahli. Kalau di daerah mungkin ada yang disaksikan itu saya yang diberikan tugas mendapatkan dan mempromosikan kebijakan terkait dengan arsip. Kemudian yang kedua, saya juga mempromosikan kebijakan di dalam kaitan dengan sistem informasi dan jaringan kearifan secara nasional, baik yang menggunakan teknologi. Jadi kalau dilihat kira-kira seperti itu, termasuk juga melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia yang ada di seluruh. Jadi kalau di ANRI saya lebih banyak mempunyai tugas seperti mempromosikan kebijakan-kebijakan. Kemudian dilaksanakan oleh kepala saya dulu. Lalu lakukan takut sebenarnya saat Bapak masih di bangku SMA, Bapak membuat suatu puisi yang dibuat dalam majalah Horizon. Nah, pertanyaan nanti Bapak, apa yang membuat Bapak termotivasi saat menulis puisi itu yang bisa Bapak dimuat ke dalam majalah Horizon? Iya, saya tuh menulis sejak tahun 1996 ketika masih kelas 1 SMA. Pertama kali sih dimuatnya di koran Merdeka itu pertama kali saya masih kelas 1. Kemudian ketika tahun itu saya ngirim ke tulisan itu adalah seperti apa ya, majalah sastra yang bisa petik gitu ya, memberarti seseorang yang dimuat di situ jadi penyair. Jadi kalau dia sudah dimuat itu, maka orang bisa bikin dia penyair. Karena untuk dimuat itu tidak mudah. Jadi saya coba kirim dan ya alhamdulillah pas 2 SMA saya dimuat. Ini saya kira menjadi motivasi saya juga terus menulis sampai saya kuliah. Bahkan kuliah saya itu sangat bermanfaat. Saya dibiayai oleh hasil saya nulis. Jadi saya tingkat tahun banyak dibiayai oleh orang tua. Dan saya memang itu luar biasa juga. Saya menulis puisi bersama. Jadi pas waktu di masa itu saya kira saya sangat sama sekali karena apa? Ya karena banyak orang tuh ya sampai begini. Ada penyair yang teman saya, salah satu penyair dia bilang, saya akan bayar redakturnya kalau bisa saya muat. Sampai seperti itu. Saking dia mungkin sering sekali menulis, mungkin kalau dikumpulkan bisa menjadi satu buku. Itu tadi muat-muat. Jadi Horizon itu bisa menjadi barometer sastra di Indonesia. Misalkan seperti itu, dia boleh berbangga. Tapi bekerja Horizon yang akhir beberapa tahun yang lalu. Saya membaca karya Bapak berjudul Belok di Antara Hilang Ideologi. Dalam karya Bapak itu membahas sastra dan sosial politik. Mengapa Bapak ingin membahas sebuah tema yang berbeda tersebut dalam satu karya Bapak? Iya, nanti saya kasih bukunya. Saya membawa itu.
Jadi desainnya disebut nih. Jadi seluruh buku itu adalah kumpulan saya. Ini bukan kumpulan puisi ya, kumpulan artikel dan esai sastra saya. Nah, karena dua, saya tadi mau memisahkan. Sudah sendiri saja saya sastra, jadi ya artikel kerja politik. Tapi kalau saya sendiri, kayaknya nanti ini nggak terlalu banyak. Karena ini mengambil dua substantif yang berbeda, satu bicara tentang sastra, satu bicara tentang sosial politik. Ya ketika saya di Sumatera Barat itu saya kompilasi, saya masukkan. Nah, yang sastra ini memang khusus saya membahas karya-karya pada masanya gitu ya. Jadi memang waktu saya masih ya sepantar ini kan masih kuliah, saya masih kerja jadi masih awal-awal, saya banyak menulis bukan intuisi tapi juga artikel. Nah, saya jadi satu. Nah, kenapa judulnya taruh di antara dua ideologi? Karena saya mengambil salah satu pembahasan telaah ya, atau politik istilah bentuknya mungkin semacam telaah sastra dari cerpen Putu Wijaya. Nah, itu menarik sebetulnya karena Putu Wijaya itu menggunakan metafor yang sangat multitafsir. Saya melihat bahwa apa yang itu dari sudut pandang saya itu Putu Wijaya itu bicara tentang ideologi. Dia bicara tentang tangan, kiri dan kanan. Ya, jadi dia merasa dia tangan kiri itu bersalah itu potong. Kita bilang bukan tangan kanannya. Karena ini dokter. Nah itu menurut saya sangat menarik karena itu bisa dibaca. Jadi itu semacam saya melihat karena kan konsep Putu Wijaya itu ketika dia nulis cerpen, ini dalam kumpulan cerpen, dia meneror pembacanya. Jadi saya membaca bukunya cerpennya Putu Wijaya itu, saya seperti terteror. Oh ini kayaknya dia bicara tentang ideologi yang terkira. Mungkin kalau kita sekarang melihat kiri itu mungkin dulu kita kalau ini adalah sosialis komunis, yang kanan itu adalah sebenarnya kapitalis, kita dari mana kita itu akan menunjukkan itu dia mempersonalisasikan kepada satu orang, satu individu. Itu menarik. Nanti berarti kita saya bicara tentang. Jadi ini satu karya untuk tidak panjang tapi menurut saya sangat menarik. Jadi itu saya ambil. Pertama saya ambil dari karyanya ya. Kedua karena saya mencoba dua topik, dua substantif topik yang berbeda. Satu sastra, satu sosial politik. Nah, sosial politik saya bicara tentang pemilu. Saya waktu itu menulis pemilu itu sebaiknya pas hari Minggu atau hari yang ditentukan. Waktu itu pada zamannya ya, itu pertentangannya sekali untuk menentukan pemilu aja itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena saya punya pengalaman juga, saya kan PNS waktu itu. Itu saya belum saya nggak ngomong-ngomong, tapi kemudian ketika pemilu penunjukan itu sudah sedang dalam proses, itu tiba-tiba saya ketahuan mencoblos bukan yang seharusnya Polres kan dulu Golkar. Saya tidak, itu belum selesai. Penghitungan suara saya ketika teman-teman buat saya itu ini menggosok yang lain gitu, saya ucap sama lain. Nah ini kenapa? Wah ini mestinya kalau begitu pemerintah harus ada libur ya, supaya orang bisa bebas. Nah, alhamdulillah sekarang kan libur kan. Jadi apa yang saya inginkan itu bisa terlaksana. Kemudian beberapa tahun kalau dulu termasuk itu debat libur itu sudah bisa ramai sekali. Wah pokoknya satu bilang baru coba boleh, satu ini harus jarang, tapi karena minoritas enggak. Tapi perkembangan zaman kemudian terjadi perubahan dan sekarang sudah menjadi hadir. Sehingga PNS sekarang ini ASN ini sekarang bebas. Dan walaupun yang kemudian ada tarikan yaitu
tapi waktunya pengusutan itu karena tidak di kantor dan tidak pada hari kerja. Itu saya pikir salah satunya adalah seperti itu. Jadi ada dua topik yang memang berbeda. Makanya saya ambil cara data ke itu. Kan Bapak sebagai seorang pestawat yang sudah menghasilkan banyak karya sastra, dari sekian banyak karya sastra itu menurut Bapak dari oleh sendiri karya sastra yang paling berkesan Yang paling berkesan yang paling besar tentu saja adalah yang mendapatkan hadiah penghargaan karya puisi. Tahun 2017 saya nggak menyangka saya akan mengirimkan dua buku. Pertama Air Mata Topeng, kemudian yang kedua yang menulis Sungai Kata-Kata Jadi Batu. Ternyata saya pikir tadinya yang kata Air Mata Topeng, ternyata masuk Dian. Nah Dian ini saya tulis sebetulnya sangat beragam, tapi ada satu puisi yang panjang. Panjang artinya dia 1, 2, 3, ada berapa? Terus saya nggak bawa 1, 2, 3, sampai berapa? Dan 4. Nah ternyata itu memberikan pesan karena saya waktu itu kepikiran saya menemui yang itu dari Vietnam. Saya menemui seorang anak muda yang dia dengan upaya itu berusaha untuk menghidupi keluarganya, yang membantu agar itu bisa hidup baik, itu baik ya melihat sana tuh sungai itu bisa jadi mata pencarian. Jadi sungai-sungai yang biasa kayak Hilo atau Sadane itu ada sungai Tekong itu gambaran orang-orang kita itu seperti itu. Jadi ada karena itu malah dari mana ini dari apa ikut dapat bayar nanti sampai ke pinggiran lalu kita pindah apa yang bisa kayak itu tadi. Nah, saya terbuka dengan orang ini yang si namanya Dian ini, dan kemudian saya nggak tahu itu lancar saya tulis ya. Kemudian saya tulis dan saya kalau itu yang lebih supaya kata-kata jadi satu, dan ternyata dilakukan bisa memperoleh penghargaan sebagai buku terbaik Hari Puisi Indonesia. Kalau dari 250 puisi yang dinilai, itu yang paling berkesan bagi saya, itu dari luar negara. Nah setelah itu ya beberapa kali sih saya mendapatkan nominasi karena kata-kata itu. Dalam waktu saya masuk nominasi 19 nominasi tapi tidak menang, saya nominasi saja. Saya nggak tahu tahun ini masuk atau tidak. Kalau saya sebetulnya saya ikut lomba itu bukan pengen menang, tapi saya ingin apakah puisi saya itu bisa dipahami orang-orang dan saya dipahami atau tidak. Lihat saja pengalaman berbeda. Ini yang apa ya saya sangat terkesan sekali. jadi paling berkesan buat Bapak itu puisi pembuatan puisi yang jadi baik. Ya, puisi yang ya karena itu macam-macam ya maksud ya yang dia ada yang terkait dengan apa peristiwa yang sehari-hari kait dengan misalkan yang perkosaan ada juga seperti itu. Tapi dengan bahasa metafora dan bahasa kan itu saya sangat-sangat ya sekarang untuk masih muda begini bisa kejadian dan ini saya katakan dalam saya nggak tahu saya tahu semua pas sering main di mana di PDS Yasin saya karena tahun 20 terakhir waktu pembukaan tangan saya yang memulai inilah diskusi terkait dengan bahasa dan sastra. Dalam segala sesuatu
juga memiliki kesulitan dan kendala ya Pak. Kalau dalam menciptakan karya sastra itu apa sih Pak kesulitan atau kendala yang Bapak rasakan? Kalau kesulitannya gini, kalau saya dalam kondisi capek, ya, ini bukan sama usia. Dulu saya biasanya selalu pulang kantor, saya masuk kantor komdis. Kan kalau pulang kantor udah saya sehat atau dikit, itu kita nggak bisa nulis lagi. Kalau nulis saya per hari satu minggu, itu saya dan selama saya di KSN, saya belajar 3 tahun ini saya bisa mulai 3 satu ya uji saya sudah saya sama saya di sini. Kalau selama saya di AD ini mungkin akan sedikit juga bisa saya sebenarnya memang ada stamina meneruskan sebelum atau juga kebugaran gitu ya. Kalau kita nggak punya kebugaran kan kalau juga menghambat kelompok karena puisi itu kan sebetulnya tidak membutuhkan virtual, jadi nggak asal curhat seperti enggak, tapi membutuhkan integritas kita. Ketika puisi itu selesai, tidak langsung jadi, kita baca dulu, terdapat kira-kira kalimatnya, apa aja ini sesuai atau tidak, ya dia mengganggu enggak kalimat. Jadi kalau kita bisa bicara malam, kemudian muncul matahari, itu kan nggak ini ya, terlalu kontradiktif. Boleh sih gaya bahasa kontradiktif boleh, tapi jangan sampai terjadi ada semacam kita bicara malam, itu matahari, tetapi bisa juga kita bicara malam misalkan. Kita pernah nulis puisi tentang di Rusia. Di Rusia itu malam itu bisa sampai jam 10 malam, masih ada matahari, gitu. Bisa seperti itu. Yang saya maksud adalah ketika kita bicara malam dalam sebagainya, itu ada matahari muncul gitu. Nah itu yang perlu kita andalkan sehingga kemudian ini ada bentuk dan tidak bertentangan satu sama lain. Itu membutuhkan juga ya, komunitas. Jadi ya kalau saya itu bisa juga sebagai bagian dari relaksasi saya. Saya melihat suatu masalah sosial, kemudian ini gitu, masih sekarang mau bersekan. Saya nggak PNS kan, tapi saya ngurusin PNS. Ini kan biasanya saya makan dalam itu. Jadi nanti mungkin bisa dilihat, saya ada yang masalah sosial, masalah religi. Jadi kesulitan Bapak sebagai apa fisik ya Pak? Stamina lah, stamina. Sekarang ya, kalau dulu sih nggak ada. Karena saya bisa nulis gimana aja. Saya menulis bisa di pesawat. Sekarang kan dengan ada HP, jadi selesai, pas nyampe di rumah, pulang, saya datang, kemudian efektivitas yang tepat, pergi. Jadi juga saya misalkan di dulu buat negara. Selesai itu banyak kejadian seperti itu. Saya juga saya pernah menulis puisi di pesawat saya luar negeri sendiri. Saya kan saya sebagai kawal didampingi sama apa PU gitu. Saya dari Paris ke Aljazair itu semacam pesawat itu nggak ada orang ASEAN, yang ada orang Aljazair atau orang Paris. Dari situ saya bisa nulis. Kemudian setelah saya tulis, saya kirimkan ke akun di awal yang punya Raji Kreativiti. Itu menggambarkan ketika saya di kalau kita jadi salah. Kita nggak bisa apa-apa kan kalau jadi pertama jetnya berhenti atau apa saya. Nah situ saya lihat. Dan saya di situ sendiri kiri kanan melihat semuanya orang Prancis, orang Aljazair. Dan jadi saya bisa menulis dimanapun. Kalau memang saya bagi fokus saya tulis. Pengalaman Bapak paling berkesan
Iya, yang paling besar tentu saja adalah ketika saya bisa memenangkan hadiah, ketika karya saya dimuat. Karena kan semakin sedikit dia meningkat yang membuat karya puisi terutama. Karena biasanya kalau mencetak orang acara kita untuk tingkat ini, apa? Tingkat apa? Jadi unsur yang ada sekarang itu masih tinggal dua pos kita punya pas 1 bulan aja. Dulu waktu zaman saya itu banyak sekali. Pernah satu saat kita pemerintah memberedar koran-koran yang tinggal seorang aja, bahkan itu ya dunianya Partai Demokrat itu membuat fungsi saya. Nah, saya hampir setiap minggu muncul itu pas saya masih ya sekitar 1, 2, 3 saya masih ada honor gitu kan, karena saya tampil masih teman-teman ya dulu ada yang namanya Pak Sektor sebelah fakultas hukum dulu paling sejak makan mereka Sumber bacaan yang saya baca Pak, varietas kain Indonesia itu masih menjadikan etika atau negeri yang tidak dikenal. Dikarenakan itu varietas kain Indonesia itu belum banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, sehingga sebuah usulan itu muncul ke permukaan bahwa pemerintah itu harus membentuk suatu badan atau lembaga yang seperti lembaga penerjemah sastra. Menurut Bapak sendiri, apakah perlu pemerintah untuk membentuk lembaga penerjemah sastra ini, atau tidak perlu dengan alasan bahwa varietas PMB itu akan mendunia dengan sendirinya? Iya, gini, memang ada yang mengatakan bahwa sastra itu selalu berjalan di jalan yang sunyi. Kalau kalian bertanya seperti itu, perlu nggak pemerintah untuk mendorong dan juga mengembangkan sastra? Menurut saya sangat perlu. Jadi kita belum sampai kepada bagaimana perlu nggak untuk kembangkan, tapi pemerintah perlu memberikan perhatian kepada sastra, pada puisi, cerpen, novel, dan juga sastra itu pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar, karena kalau tidak ada perhatian para seniman, para sastrawan itu dia akan berjalan nanti para sastrawan itu asik di dunianya sendiri, jangankan dunia luar ya, di dalam negeri saja berapa seorang yang kenal misalkan penyair Indonesia ya, nggak usah saya lah, mungkin Sukarti ya. Nah, sekarang tanya mana Sukarti bisa Tommy Israel Mas Sapardi almarhum kenal nggak? Ya, ada yang kenal malah mereka sudah berkecimpung di dunia sastra. Yang tidak berkecimpung dalam dunia sastra apakah mereka mengerti? Nah, ini sebetulnya banyak karya sastra Indonesia yang sudah baik ya. Peranan pemerintah adalah bagaimana terus mengembangkan katakanlah komunitas sastra yang sudah ada. Saya pernah mendengar kesulitan misalkan ketika perayaan Hari Puisi Indonesia sulit karena anggarannya terbatas, lebih banyak dibantu oleh swasta, bukan oleh perusahaan, toko, kemudian oleh kantor pribadi, dan pemerintah mana? Tidak ada. Jadi pemerintah masih belum menganggap bahwa sastra itu menjadi hal yang sangat penting. Ya. Kalau sudah begitu, kan nggak mungkin pemerintah bisa mesiarkan sastra Indonesia keluar ya, dengan cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan seperti menerjemahkan, ya, merasakan. Karena memang di kita ini sastra itu masih ya, kalau boleh saya katakan masih ditinggikan, ya. Masih belum sepenuhnya bisa dia hidup, ya, dan kemudian kenal oleh masyarakat. Kalau pemerintah sudah bisa menghidupkan, mengembangkan sastra,
itu dalam proses pendidikan itu adalah mengenalkan sastra. Ya, orang bilang bisa nggak? Khusus saya dibahasnya yang paling sederhana nih, misalkan sejak anak-anak cinta sekolah gitu, tentang anak yang cinta sekolah ya, di negara kita itu masih terbatas karena aturan kurikulumnya nggak, karena itu proses bisa mengenalkan masyarakat terutama anak-anak itu pada sastra. Nah, jadi internalnya dulu kita harus bisa mengembangkan sastra secara internal. Setelah itu baru kita bicara bagaimana strategi untuk bisa membawa sastra Indonesia ke dunia global, dunia internasional. Caranya bagaimana? Ya tentu saja kita bisa membuat perumahan, ya, yang berkualitas, atau kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Ya. Tapi memang kalau menurut saya sebaiknya jangan ada unsur politisnya gitu kan. Ya mau diakui misalkan dapat hadiah Nobel misalkan, ya, tapi dengan usaha-usaha yang tidak terkait dengan karya, kualitas dari karya itu, tapi dengan misalkan berdasarkan sumber bacaan yang saya baca Pak, karya sastra Indonesia itu masih menjadikan ikat atau negeri yang tidak dikenal, dikarenakan itu karya sastra Indonesia itu belum banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, hingga sebuah usulan itu muncul ke permukaan bahwa pemerintah itu harus membentuk suatu badan atau lembaga yang seperti lembaga penerjemahan sastra. Menurut Bapak sendiri, apakah perlu pemerintah untuk membentuk lembaga penerjemahan sastra ini, atau tidak perlu dengan alasan bahwa karya sastra yang baik itu akan dunia dengan seperti ini? Iya, gini, memang ada yang mengatakan bahwa sastra itu selalu berjalan di jalan yang sunyi. Kalau kalian bertanya seperti itu, perlu nggak pemerintah untuk mendorong dan juga mengembangkan sastra? Menurut saya sangat perlu. Jadi kita belum sampai kepada bagaimana itu nggak kembali. Tapi pemerintah perlu memberikan perhatian kepada sastra, oleh terus diperlukan dan juga ya sastra itu pemerintah perlu memberikan perhatian yang besar, karena kalau tidak ada perhatian para seniman, para sastrawan itu dia akan menjadi nanti para sastrawan itu asik di dunianya sendiri, jangankan dunia luar ya, di dalam negeri saja berapa sih orang yang kenal misalkan penyair Indonesia ya, nggak usah saya lah, mungkin Sukarti ya. Nah sekarang tanya mana Sukarti bisa Tommy Ismail, Mas Sapardi almarhum, nggak ada yang kenal, yang kenal malah mereka sudah berkecimpung di dunia sastra. Yang tidak berkecimpung dalam dunia sastra apakah mereka menang? Nah ini sebetulnya banyak karya sastra Indonesia yang sudah balik ya. Peranan pemerintah adalah bagaimana terus mengembangkan katakanlah komunitas sastra yang sudah ada. Saya pernah mendengar kesulitan misalkan ketika perayaan Hari Puisi Indonesia itu sulit karena anggarannya terbatas, lebih banyak dibantu oleh swasta, bukan oleh perusahaan rokok, kemudian oleh kantor pribadi, dan pemerintah mana? Tidak ada. Jadi pemerintah masih belum menganggap bahwa sastra itu menjadi hal yang sangat penting. Ya. Kalau sudah begitu, kan nggak mungkin pemerintah bisa mesiarkan sastra Indonesia keluar ya, dengan cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan seperti menerjemahkan, berdasarkan. Karena memang di kita ini sastra itu masih ya, kalau boleh saya katakan masih pilihan ya. Masih belum sepenuhnya bisa dia hidup ya, dan kemudian dikenal oleh masyarakat. Kalau pemerintah sudah bisa menghidupkan, mengembangkan sastra, kemudian bagaimana supaya sastra Indonesia ini bisa dikenal, yang pertama kenal di dalam negeri dulu dong,
masyarakat Indonesia, misalkan dalam proses pendidikan, kalau kan sastra juga bagian kecil saja dari pelajaran bahasa Indonesia. Karena saya guru, dia juga kerja dan saya lihat bukunya, buku pelajarannya itu sastra itu hanya lebih kecil. Karena itu dalam proses pendidikan kita adalah mengenalkan sastra. Karena bilang bisa nggak? Khusus saya dibahas yang paling sederhana nih, misalkan sejak anak-anak cinta sekolah, gitu, tentang anak yang cinta sekolah ya, di negara kita itu masih terbatas karena aturan kurikulumnya nggak, karena itu proses bisa mengenalkan masyarakat terutama anak-anak itu pada sastra. Nah, jadi internalnya dulu kita harus bisa mengembangkan sastra secara internal. Setelah itu baru kita bicara bagaimana strategi untuk bisa membawa sastra Indonesia ke dunia, ke dunia global, ke dunia internasional. Caranya bagaimana? Ya tentu saja kita bisa membuat terjemahan, ya, terjemahan yang berkualitas, atau kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, ya. Tapi memang kalau menurut saya sebaiknya jangan ada unsur politisnya, gitu kan. Ya mau diakui misalkan dapat hadiah Nobel misalkan, ya, tapi dengan usaha-usaha yang tidak terkait dengan karya, kualitas dari karya itu, tapi dengan misalkan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan untuk kami. Sebuah kehormatan sekali untuk kami dapat mewawancarai Bapak. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Baik, demikian wawancara kami dengan Bapak Masturi Irawan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.